antara masyarakat dan pemerintah itu belum harmonis. Ya sering memang sudah ada dibuat pengaduan masyarakat gitu, hampir di unit-unit organisasi pemerintah gitu. Tapi seringkali memang tidak ada tindak lanjut di unit itu ya. Meskipun pemerintah pusat sudah membuat layanan pengaduan secara nasional disebut lapor ya. Lapor di website lapor itu lapor tanda seru ya. Di situ kita bisa membuat pengaduan masyarakat apa yang kita keluhkan gitu. Tapi kan itu nanti pengelola lapor itu akan mendisposisikan kepada unit terkait gitu. Misalnya kita mengeluhkan pungli pada penerimaan siswa baru di SMA A gitu, SMA negeri A gitu. Kita mengadu lewat aplikasi lapor dan didisposisikan oleh pihak lapor kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi sering lenyap begitu saja, tidak ada tindak lanjut gitu. Ya, mekanisme pengaduan masyarakat tuh masih belum memiliki tempat ya, tempat yang baik, tempat yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan birokrasi kita. Oke, kemudian ini dia. Upaya perbaikan. Ya, udah ada 9 yang saya tuliskan ini upaya perbaikan dalam rangka perbaikan masalah-masalah tadi, masalah birokrasi yang kita bicarakan tadi ya. Yang pertama itu pemangkasan struktur birokrasi. Gimana adik-adik sekalian? Apakah ini sudah menuju ke arah sana ya? Sudah ya. Sudah dengan adanya reformasi birokrasi ya. Apalagi di tahun 2021 nanti katanya Presiden Jokowi itu kan dalam berbagai pidatonya itu sudah memperingatkan bahwa pemerintah kita harus berorientasi pada hasil. Masyarakat harus mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan-kegiatan pemerintah. Ya. Dan menurut Presiden Jokowi bahwa dimulai dari penyederhanaan birokrasi kalau istilah beliau itu ya, yang nanti akan dibuatkan peraturan pemerintahnya. Antara lain apa? Isunya adalah penghapusan eselon 3 dan eselon 4 dalam sistem kepegawaian ya, kepegawaian negeri akan dihapus. Untuk apa dihapus? Menurut beliau untuk mempermudah, mempercepat gerak dari kerja organisasi tersebut, katanya begitu. Dan memang benar ya, setuju kita terhadap itu untuk mempercepat ya. Jadi tidak banyak meja yang harus dilewati, tidak banyak tanda tangan yang harus diminta untuk mendapatkan perizinan misalnya atau pelayanan. Kemudian proses pelayanan dan pemerintah. Nah, ini maksudnya pelayanan proses itu diperbaiki gitu ya. Ya, lebih ditingkatkan lagi. Ini bisa dilakukan dengan digitalisasi layanan publik ya. Ini saya pikir sudah banyak lah ya pemerintah-pemerintah, baik itu dalam kementerian, lembaga di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Itu sudah banyak melakukan digitalisasi, antara lain ya misalnya di imigrasi ya. Imigrasi itu antrian online ya. Jadi kita bisa menentukan kapan kita
akan datang jam berapa, sehingga kita memiliki kepastian bahwa kita hadir di tempat itu pasti akan mendapatkan pelayanan. Nah, sebelumnya kan tidak ada antrian online itu, kita datang ke kantor, bisa berjam-jam, lalu kantor tutup karena sudah jam 4, lalu kita pulang dengan sia-sia. Nah, itu salah satu terobosan ya. Sudah banyak di Pontianak juga ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sudah menerapkan antrian online ya. Kemudian perbaikan kebijakan publik. Nah, ini butuh komitmen pemimpin. Komitmen pemimpin. Ya, kebijakan publik itu kan pada esensinya hadir untuk menyelesaikan masalah publik, begitu. Jadi setiap ada masalah di tengah-tengah masyarakat, maka membutuhkan kebijakan publik yang dibuat oleh orang yang berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perbaikan kebijakan publik ini produknya adalah peraturan. Peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, bahkan undang-undang. Jadi ada dasar hukum yang mengikat semua orang untuk mematuhi apa yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Nah, ini dia yang dimaksud dengan perbaikan kebijakan publik ya. Kemudian menerapkan manajemen inovasi. Ya, pemerintahan kita itu butuh inovasi ya. Dunia sekarang begitu cepat bergerak ya. Bahkan tidak mampu diprediksi karena saking cepatnya ya. Inovasi itu harus senantiasa hidup di tengah-tengah pemerintahan kita. Apalagi sudah ada wanti-wanti akan ada birokrasi digital ya. Pada akhirnya kita akan menuju ke birokrasi digital. Maka inovasi ini akan menjadi penting. Kemudian konsolidasi dan koordinasi unit. Ya, dalam kerja-kerja pemerintah, ini seringkali tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tumpang tindih. Konsolidasi dan koordinasi antar unit itu penting ya. Siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, itu harus jelas ya. Jadi koordinasi, konsolidasi pemerintah ini sangat penting. Jangan sampai nanti Kementerian A mengatakan boleh, lalu Kementerian B mengatakan tidak boleh. Misalnya izin mendirikan pabrik misalnya ya. Karena tidak adanya koordinasi dan konsolidasi unit ya. Sehingga urusan masyarakat tuh terbengkalai gitu. Dia sudah mendapat rekomendasi dari kelayakan misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu oleh Kementerian Perindustrian, tidak boleh begitu. Ini ada apa begitu kan? Ini masalah. Maka penting itu konsolidasi dan koordinasi unit. Kemudian memperkuat kontrol manajemen keuangan. Ya, kita tahu bersama ya, korupsi itu dekat sekali dengan pemerintahan kita. Jadi manajemen keuangan itu penting. Lain bisa dilakukan dengan sudah banyak yang melakukan ya, pembayaran non tunai ya. Jadi pembayaran non tunai itu salah satu cara untuk mencegah pungutan liar, korupsi ya, karena akan terekam oleh bank gitu ya. Kalau tunai ini kan tidak ada yang melihat gitu, antara si A dan si B. Nah, makanya tidak terekam gitu. Sebenarnya dibelanjakan berapa begitu. Nah, ini juga sudah ya dengan proses tender juga sudah dibuat secara online. Jadi misalnya pemerintah akan melakukan pengerjaan pembangunan jembatan di desa A. Sudah dapat di situ dilihat siapa yang melakukan, biayanya berapa, dan proses pengerjaannya berapa lama.
Itu sebagai kontrol.